Maida. Siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Mbak Maida. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang gerakan pembaruan Islam. Dan kali ini kita akan belajar tentang pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Kita akan belajar tentang pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia, gerakan pembaruan Islam di Indonesia, organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia mulai berdiri di awal abad ke-20 Masehi. Pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan memberikan pengaruhnya di Indonesia. Gagasan pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Said Jamaluddin Al-Afghani dipahami baik oleh tokoh-tokoh gerakan pembaruan di Indonesia. Gerakan ini berdampak luas terhadap munculnya gerakan nasionalisme sehingga masyarakat Indonesia tergerak untuk bangkit dan bersatu memperkuat ukhuwah Islamnya. Gerakan pembaruan dalam bidang politik mulai bangkit dengan bersatunya berbagai organisasi sosial keagamaan yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Nah, pada awal abad ke-20, pembaruan sudah mewarnai arus pemikiran gerakan Islam yang ada di Indonesia. Pembaruan di Indonesia ini dipelopori oleh tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan sosial. Di antaranya yaitu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pelopor dan organisasi Islam apa? Muhammadiyah. Kemudian yang kedua ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pelopor organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Haji Ahmad Sukati, yaitu pelopor organisasi Islam Aqsyad, Zamzam, pelopor organisasi Islam Persis. Dan para ulama tersebut sudah banyak belajar ilmu agama di Indonesia dan menimba ilmu di Mekah. Di antara tokoh lainnya adalah Haji Syokra Aminoto, yaitu pelopor organisasi Islam Syarikat Islam yang dikenal menggali inspirasi dari ide-ide pembaruan Islam dari anak benua India. Nah, tentu jalur masuknya ide-ide pembaruan dari luar ke Indonesia itu terdapat beberapa jalur, yaitu ada 3 jalur. Yang pertama yaitu ada jalur haji dan mukim, yang mana tokoh-tokoh umat Islam yang ada di Indonesia yang menunaikan ibadah haji ketika itu bermukim untuk sementara waktu guna untuk menimba ilmu dan memperdalam ilmu keagamaan atau pengetahuan lainnya. Yang mana kemudian ketika para tokoh-tokoh Islam itu kembali ke Indonesia, mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang sudah dipelajarinya selama mereka bermukim di Mekah. Yang kedua yaitu ada jalur publikasi. Jalur publikasi ini berupa jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaruan Islam. Nah, yang kemudian hal itu menarik umat Muslim Nusantara untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dan ke dalam bahasa lokal. Yang ketiga yaitu ada peran mahasiswa yang menimba ilmu di Timur Tengah. Para pemimpin gerakan Islam di Indonesia hampir merata adalah alumni pendidikan dari Timur Tengah. Anak-anak Indonesia yang berkuliah atau menempuh pendidikan di Timur Tengah mempelajari ilmu agama di sana, dan bisa dikatakan bahwa alumni-alumni dari Timur Tengah itu mendapatkan tempat khusus di kalangan masyarakat, khususnya kalangan akademik. Tadi ada berapa jalur masuk? Ada 3. Yang pertama yaitu jalur haji
dibacakan Mbak Eki. Berdiri pada 17 Juli 1905 di Jakarta, satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Guru yang terkenal dari sini adalah Syekh Ahmad Suparti dari Sudan, yang menekankan bahwa tidak ada perbedaan di antara sesama umat muslim yang berkedudukan sama. Para tokoh ulama Indonesia kebanyakan lahir dari organisasi ini seperti Haji Ahmad Dahlan, Cokro Aminoto, Saman Hudi, dan Haji Agus Salim. Ya, benar. Jamiatul Khair ini berdiri pada 17 Juli 1905 di Jakarta dan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia pada saat itu ya. Nah, organisasi Islam Jamiatul Khair ini melahirkan tokoh-tokoh ulama Indonesia seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana pelopor organisasi Islam apa tadi? Kemudian Haji Aminoto, Haji Saman Hudi, dan Haji Agus Salim. Untuk contoh-contoh yang lainnya, teman-teman bisa membaca di buku LKS di halaman 30. Selanjutnya, yaitu kita akan bermain games. Sebelumnya, karena ini sepertinya masih mengantuk, sudah mengantuk dan tidak ada semangat, minta untuk berdiri di depan meja masing-masing. Oke. Sudah? Tepuk 1, tepuk 2. Oke. Sekarang teman-teman bisa membuat baris 2 baja saling berhadapan ya, antara ibu kanan dan ibu kiri, agak menjauh, agak mundur satu. Sudah? Kita akan bermain yang namanya sweep. Ini namanya apa? Batu. Kalau ini kertas. Kalau ini gunting. Oke. Kita nanti akan bermain dengan gerakan. Gerakannya nanti kalau batu, ho ho ho. Kalau kertas nanti ha ha ha. Kalau gunting nanti hi hi hi. Paham? Oke, selanjutnya nanti setiap baris ini adalah satu kelompok. Silakan nanti kalian berdiskusi, kalian mau sweep apa. Setelah itu kalian suarakan bersama, nanti yang menang antara kubu kanan atau kubu kiri. Ibu kasih waktu 10 detik. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Oke. Tepuk 1. Oke, sekarang ketika ibu hitung sampai 3, silahkan kalian menyuarakan hasil diskusi selanjutnya. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, kanan dan kiri sama, berarti seri. Sekarang lagi, sekarang lagi, isi lagi, silakan. 5 detik. Sekarang waktunya 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1.
ini menjadi media kita bermain. Dan juga di sini ada box yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman yang nanti kena. Silakan teman-teman nanti menyanyi. Jadi nanti kertasnya diputar. Ketika nanti ibu bilang stop, berarti teman yang memegang kertas ini silakan mengambil pertanyaan yang ada di dalam. Bisa dipahami? Oke, sekarang mulai dari Mbak Sandra. Kita mau nyanyi apa? Lagu daerah atau lagu anak-anak? Aku cinta. Oke, kalau gitu kita nyanyi lagunya dari Sabang sampai Merauke apa? Iya. Oke, dari Sabang sampai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia. Silakan ke depan sini. Dibacakan soalnya dan juga jawabannya. Menghadap ke teman-teman sini. Jelaskan jalur masuknya ide-ide pembaruan Islam dari luar ke Indonesia melalui jalur publikasi Apa ya? berupa jurnal, Ya. majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaruan Islam yang kemudian wacana yang disuarakan di media tersebut menarik Muslim Nusantara. Ya, benar sekali. Benar apa salah teman? Betul. Oke, kita untuk Mbak Alutku. Mbak Alutku. Oke. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Apa sih kesimpulan kita pada hari ini? Bisa dijelaskan, ada yang bisa menjelaskan sebelumnya? Nanti Ibu kasih tambahan nilai. Saya Bu. Oke, Pembaruan di Indonesia dipelopori oleh organisasi keagamaan dan sosial, di antaranya yaitu Syekh Ahmad Sukati, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Iya, benar. Oke, terima kasih Mbak Ani. Mbak Ani absen 10 ya? Ya. Ani. Ya, dan sekali apa yang disampaikan Mbak Ani tadi, bahwasanya pembaruan di Indonesia itu tidak lepas dari tokoh-tokoh pelopor organisasi Islam, yang itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pelopor organisasi Muhammadiyah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pelopor organisasi Nahdlatul Ulama, serta tadi kita telah belajar tentang jalur-jalur masuknya ide-ide pembaruan dari luar ke Indonesia, yaitu ada jalur apa saja? Yang pertama, haji dan haji. Yang kedua, jalur komunikasi. Yang ketiga, ya. Secara umum, munculnya pembaruan Islam di Indonesia itu merupakan wujud respon terhadap kondisi bangsa Indonesia yang sedang mengalami invasi politik, kultural, dan juga intelektual dari dunia barat. Oke. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Ini tugasnya kelompok saja, tidak individu. Silakan teman-teman berhitung dari 1 sampai 3. Sebelum nggak salah. 1, 2, 3, 1, 3. Oh iya. 2, 3, 1, 2, 2, 3. Oke, silakan nanti setiap kelompok itu sesuai dengan nama kalian sama. Tugasnya yaitu membuat kisah tentang berdirinya organisasi-organisasi Islam di Indonesia di buku catatan, yang kemudian hasilnya kalian tuangkan ke media PowerPoint yang memuat materi peranan organisasi-organisasi Islam dalam melakukan pembaruan dalam bidang pendidikan, sosial, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Ada yang ditanyakan sampai tentang tugas ini? Tidak. Oke. Untuk minggu depan kita akan membahas hasil dari tugas kelompok masing-masing kelompok untuk presentasi. Oke, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan kurang lebihnya dari